Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di eh, Galeri Parley ya bosku. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya ya bosku dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin semangat untuk bikin prediksi buat bos-bosku semua ya bosku. Oke bosku, dimana laga kemarin ini kita agak kurang hoki ya bosku di laga kemarin. Di sini kita masih kena L1, oke. Dan untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Nanti seperti biasa gamenya itu saya akan tampilkan di awal video ya bosku. Jadi mohon maaf banget buat bos-bosku yang di grup WhatsApp. Di laga kita yang kemarin ini kita masih kena L1 ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali. Jadi untuk laga nanti malam ya bosku, di sini saya lanjut aja ya bosku, bakalan bahas di laga nanti malam buat bos-bosku yang mau merapat di grup WhatsApp kami. Untuk nomor WhatsApp dan link pendaftaran itu saya sudah lampirkan di kolom komentar jika bos-bosku ada yang mau tanya-tanya seputaran laga nanti malam ya bosku. Oke. Jadi di sini kita lanjut ke pembahasan kita di laga La Liga Spanyol ya bosku, dimana sini Valencia yang menjamu Betis untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku di La Liga Spanyol, di sini Real Betis yang menempati peringkat 5 sedangkan Valencia yang berada di peringkat 10 ya bosku. Jadi kalau kita bandingkan ya bosku, dua klub ini memang di sini Real Betis lebih diunggulkan ya bosku. Di musim sekarang sini Real Betis lagi berada di performa yang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Kalau kita lihat performa Real Betis di sini kita bisa bilang cukup bagus kalau kita bandingkan dengan Valencia ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, performa Valencia juga yang bermain di kandang ini juga tidak begitu bagus ya bosku performanya. Di sini emang kalau kita lihat ya bosku dari performa di 5 laga terakhir Valencia, di sini Valencia kalau kita bisa lihat sendiri ya bosku bermainnya di kandang ini dia hanya mengantongi 2 kali kemenangan dan 3 laga ini dia hanya bisa dengan hasil imbang dan 1 kali kekalahan itu berhadapan dengan Osasuna ya bosku. Dibandingkan dengan performa Real Betis ya bosku di musim sekarang untuk laga nanti malam ini, saya rasa laga ini bakalan terjadi under goal ya bosku. Kalau kita juga lihat dari segi line up dari dua klub ini ya bosku, jadi ini ada 4 pemain ya bosku dari Betis yang bakalan absen dan 2 pemain dari Valencia yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Karena apa? Di sini saya ambil di under goal. Kalau kita lihat ya bosku di 5 laga terakhir ya bosku, performa Valencia ataupun Betis ya bosku di sini agak produktivitas golnya nih agak menurun ya bosku. Kalau kita tidak salah untuk laga ini bakalan terjadi under goal ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang Betis di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 3-4 untuk laga nanti malam. Oke, jika nanti ada asman feeling bos-bosku bisa gas, jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan di laga kita yang ke 2 ya bosku, di sini saya ambil dari Liga Turki ya bosku. Di sini saya ambil dari Turki Cup. Oke, yang ini sudah memasuki babak semifinal ya bosku. Trabzonspor ini yang lebih diunggulkan daripada Konyaspor ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari leg pertama ini Trabzonspor sudah unggul 1 gol ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari 5 laga terakhir dua klub ini dibanding kalau kita bandingkan ya bosku dua klub ini, di sini saya lebih menjagokan Trabzonspor ya bosku, karena di sini Trabzonspor berada di permainan yang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku di Liga Turki. Trabzonspor ini yang lagi berada di performa bagus. Jadi saya rasa karena ini juga laga yang penting ya bosku bagi dua klub ini, saya rasa laga ini bakalan kembali dimenangkan oleh Trabzonspor ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, pegang Trabzonspor di handicap seperempat ya bosku, jangan lebih dari handicap seperempat. Dan untuk over undernya bos-bosku bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika nanti ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Dan di prediksi kita yang ketiga ya bosku, di sini saya ambil ada lanjutan dari La Liga Spanyol.
Dimana sini Granada yang menyambut Bilbao untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku di La Liga Spanyol ya bosku, di sini Bilbao yang berada di peringkat 8, sedangkan sini Granada yang berada di peringkat 17 ya bosku, hanya satu peringkat berada di zona degradasi ya bosku. Granada yang di sini belum berada di posisi aman ya bosku di musim sekarang. Di sini bisa aja Granada tergeser ya bosku, memasuki zona degradasi di musim sekarang. Tapi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, dilihat dari performa Granada ya bosku di Malaga terakhirnya yang bermain di kandang ini, kita bisa bilang agak sedikit kurang bagus ya bosku, karena sini Granada yang bermain di kandang agak kurang bagus ya bosku. Saya rasa untuk laga nanti malam ini Granada harus lebih ekstra bekerja keras ya bosku. Kalau kita lihat dari laga head to head di sini, Granada emang itu mampu mengantongi 4 kali kemenangan saat menjamu Bilbao ya bosku. Tapi kalau kita lihat sepak terjang dari Granada untuk laga nanti malam, di sini Granada yang harus mengamankan ya posisinya di standing klasemen sementara. Jadi saya rasa sini laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over undernya. Kalau kemungkinan Granada ini tumbang di kandang agak sulit ya bosku, paling buruk ini laga bakalan terjadi imbang. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Granada di nahan 3/4 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke. Next di sini kita lanjut ke laga kita yang keempat ya bosku. Di sini saya ada di Liga Inggris. Oke. Dimana sini Aston Villa yang menjamu Liverpool untuk laga nanti malam. Di sini Liverpool harus lebih berhati-hati ya bosku, karena sini Liverpool juga jadwalnya cukup padat ya bosku untuk kedepannya. Di sini Liverpool kalau kita lihat ya bosku, dia masih berhadapan dengan Chelsea ya bosku di Piala FA, dan nanti juga dia bakalan bertemu kembali ya bosku sama Real Madrid di Liga Champions. Jadi sini Liverpool yang harus lebih berhati-hati bermainnya biar tidak ada pemain intinya yang cedera ya bosku untuk laga nanti malam. Saya rasa di sini Liverpool juga tidak terlalu barbar ya bosku permainannya. Kemungkinan laga ini bakalan bisa didominasi oleh Liverpool, tapi tidak dengan gol banyak ya bosku. Perkiraan saya nih Liverpool hanya bisa mengantongi 2 gol ya bosku untuk laga nanti malam. Oke, kemungkinan sini Liverpool bisa mengantongi 2 gol ini, atau selisih 2 gol ini masih terbuka lebar ya bosku. Kalau kita juga lihat performa Aston Villa yang bermain di kandang ini juga cukup keras ya bosku, atau cukup alot bagi Liverpool. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, saya rasa sini Liverpool yang bermain di away bisa mengantongi 2 gol ya bosku. Oke, tapi untuk sementara di sini saya merekomendasikan bos-bosku semua untuk pegang Liverpool di handicap 1 atau bisa bermain di over 2,5. Oke. Perkiraan skor dari saya ini bisa 3-1 dimenangkan oleh Liverpool ya bosku. Oke, ini untuk sementara ya bosku. Nanti jika ada perubahan laga atau betting, nanti saya langsung sampaikan di grup WhatsApp ya bosku. Jadi untuk sementara di sini saya merekomendasikan bos-bosku di handicap 1 atau bermain di over 2,5. Oke, next di sini kita lanjut ke laga kita yang terakhir. Oke. Di sini saya ada di laganya Barcelona berhadapan dengan Celta Vigo ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini Barcelona agak sedikit berat di bosku kalau kita lihat dari segi line up-nya. Di sini ada lumayan ya bosku, ada 6 pemain yang bakalan absen, dan di sini ada 4 pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dilihat untuk laga nanti malam, di sini Barcelona agak kesulitan ya bosku, karena ada beberapa dari pemain tengah atau pemain gelandangnya yang di sini bakalan absen ya bosku untuk laga nanti malam Barcelona. Dan di sini kalau juga kita lihat ya bosku, Celta Vigo ini juga tim yang kita bisa bilang harus diwaspadai ya bosku untuk laga nanti malam ini. Di sini Celta Vigo juga sering banget mengasih kejutan-kejutan bagi klub-klub besar ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam, saya rasa sini Celta Vigo ini agak kesulitan untuk membobol pertahanan dari Barcelona ya bosku untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat juga dari
lini depan Celta Vigo ini masih ada yang cedera ya bosku. Jadi kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi skornya paling banyak itu 2-0 ya bosku, atau hanya melampaui 3 gol tidak lebih ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari pasangan handicap dan over under, bosku bisa pegang Barcelona di handicap 1 atau bisa bermain di under 3,5. Perkiraan skor dari saya ini bisa 3-0 dimenangkan oleh Barcelona. Oke, jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam bosku. Itu sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan kita lanjut ke build parlay kita ya bosku. Oke, di build parlay pertama bosku bisa pakai Liverpool di over 2,5 ya bosku, Real Betis di under 2,3/4, Granada di over 2, Barcelona di under 3,5, dan Trabzonspor di over 2,5. Oke, dan di build parlay 2 bosku bisa pakai Liverpool di over 2,5, Granada di over 2, dan Trabzonspor di over 2,5 untuk laga nanti malam. Dan untuk single bet boom bosku bisa pakai Liverpool di handicap 1 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada smart feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.